Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Cahyana Nisa dengan NPM 23105132 dari kelas D. Kenalkan saya Ryan Andi Songnaga dengan NPM 23170510054. Ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada tabel IRD yang sudah kami buat. Akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, lanjut untuk studi kasusnya ini merupakan studi kasus jaringan klinik bernama Sehat Plus yang memiliki cabang di berbagai kota, misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi setiap cabang itu memiliki data pasien dan rekam medis secara lokal, namun setiap pusat itu tetap harus bisa mengakses semua data untuk kepentingan analitik dan pelaporan nasional. Jadi di sini ada 5 tabel yang dimana klinik, pasien, dokter, visit, dan diagnosis. Untuk tabel klinik sendiri itu gunanya untuk menyimpan informasi untuk setiap cabang klinik, yaitu nama, kota, alamat, serta tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-primer. Lalu ada tabel dokter, yang dimana menyimpan data dokter dan spesialisnya. Jadi klinik ID sebagai foreign key untuk menghubungkan ke cabang tempat bertugas. Lalu setiap informasi dokter itu bergantung pada langsung ke dokter ID. Nah, jadi dokter itu hanya bertugas di satu cabang tertentu dan tidak diduplikasi data. Lalu ada tabel pasien, di mana gunanya untuk menyimpan data identitas pasien, klinik ID yang menjadi foreign key yang menunjukkan pasien itu terdaftar di cabang mana. Lalu tidak ada kolom yang bergantung transitif ke pasien ID. Dan tiap pasien itu unik dan tidak bisa dilacak berdasarkan lokasi klinik. Lalu ada tabel visit, itu menyimpan riwayat kunjungan pasien ke dokter. Jadi pasien ID dan dokter ID itu sebagai foreign key untuk menjelaskan siapa yang datang, dan siapa yang menangani, serta semua data bergantung langsung pada visit ID dan tidak ketergantungan transitif. Lalu ada diagnosis, jadi satu diagnosis itu hanya satu kunjungan. Visit adalah non-primary sekaligus foreign key, jadi diagnosisnya itu dan treatment hanya bergantung pada visit ID. Lanjut ke hubungan antar tabel. Jadi yang pertama sini ada tabel klinik, yang dimana klinik ID itu sebagai primary key yang memiliki relasi ke tabel dokter dan pasien. Yang dimana ke tabel dokter itu dia one to many, karena satu klinik bisa memiliki banyak dokter yang terlihat pada klinik ID di tabel dokter. Lalu one to many juga ke pasien, karena satu klinik itu bisa memiliki banyak pasien yang terlihat pada klinik ID di tabel pasien. Lalu yang kedua ada tabel dokter, yang dimana primary key dari tabel dokter sendiri itu dokter ID-nya, lalu foreign key-nya itu klinik ID yang mengacu ke tabel klinik. Jadi tabel dokter ini memiliki dua relasi, yaitu ke klinik dan visit. Yang dimana many to one ke klinik, setiap dokter bekerja di satu klinik, dan one to many ke visit yang seorang dokter itu bisa menerima banyak kunjungan pasien. Lalu ke tabel pasien. Nah, untuk primary key di tabel pasien sendiri itu dia pasien ID. Lalu untuk foreign key-nya itu ke klinik ID yang mengacu ke tabel klinik dan memiliki relasi ke klinik dan visit. Nah, untuk relasi ke klinik sendiri itu dia many to one, karena setiap pasien tuh terdaftar di satu klinik, dan one to many ke visit yang karena seorang pasien itu bisa memiliki banyak kunjungan ke dokter. Lalu ada tabel visit, yang dimana visit sendiri itu primary key-nya itu di visit ID-nya, dan foreign key-nya itu di pasien ID dan dokter ID, yang dimana memiliki 3 relasi untuk visit sendiri, yaitu ke tabel dokter, diagnosis, dan pasien. Nah, untuk pasien sendiri itu dia many to one, karena setiap kunjungan dilakukan oleh satu pasien. Nah, one to many karena ke diagnosis, karena jika kunjungan bisa didiagnosis lebih dari satu kali. Lalu many to one ke dokter, jadi setiap kunjungan itu dilakukan ke satu dokter. Lalu ada tabel diagnosis, yang dimana diagnosis sendiri itu primary key-nya itu diagnosis ID, foreign key-nya itu visit ID yang mengacu ke tabel visit, dan memiliki relasi one to many, karena satu kunjungan bisa memiliki lebih dari satu diagnosis, tapi satu diagnosis hanya dapat di satu kunjungan.
Selanjutnya kita akan melakukan replikasi database. Jadi di sini kita akan membuat database dulu. Ini saya laptop satu. Di sini master 2. Kita akan buat nama database dulu. Lanjut. Saya bikin nama database-nya UTP kelompok 15 dan juga master 2-nya juga sama database-nya. Ini yang kiri ini laptop satu, yang kanan laptop 2. Setelah nyambung, kita akan matikan Laragot-nya. Matikan. Lalu kita kita sambungin dulu IP kita. Kita akan menggunakan jaringan WiFi. Lalu kita akan Dari kedua sendiri itu 92, 18, 14, dan kalau untuk yang laptop satu ujungnya beda doang, ujungnya doang yang beda 43. Habis itu kita ping aja. 192, 168, 3. Oke. Kalau gini sudah connect. Lalu setelah itu kita buka Laragon, klik klik kanan, masuk ke ini ya. Ya, ayo lanjut aja kan. Nah, ini kita kita udah tambahkan ini sebelumnya. Ini udah kita sesuaikan juga. Eh, eh, nama database-nya UTP kelompok 15 sesuai yang tadi. Kalau IP-nya itu IP address laptop kedua. dan untuk yang di laptopnya 2 itu masukin IP address yang untuk master 1. Nah, Lalu kita save. kita save my ininya, close. Kita start database. Suara kamu kecil, agak kencengan dikit ngomong. Laptop satu akan nambahkan master dulu. Caranya itu kita copy codingan yang ini, lalu kita pastekan. Ini IP-nya IP si laptop 2. Dan kita ke user account untuk memeriksa apakah replikanya itu nyambung atau enggak gitu. Jadi sini udah masuk IP IP-nya. master 2. Hal ini akan dilakukan juga di master 2. Dan untuk yang di master 2 ini, IP-nya masukin dari IP si master 1. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan kedua master, di mana kita perlu menjalankan query. Lalu sekarang kita lakukan show master status untuk mengecek binary log-nya.
Pokoknya untuk bagian sini kita SS karena ini penting untuk nyambungin ketika kita change masternya. Lalu kita pergi change master. Change master itu copy codingan lagi yang tadi di modul tadi. Terus kita isikan master versi ini Kita mesti aja apa? ya kebalikan ya. Berarti ini saya memasukkan di master 1 akan masukin IP master 2. Kalau di master 2 masukin IP master 1. Tuh. Ininya berapa tadi? 01 ya berarti. Langsung di 2. Kalau untuk di master 2 ini tadi pertama udah 70 langsung 70. Iya. Iya. Nah, kalau udah tambahkan start slide. Habis itu aku dulu ya. Nah, di enter aja. Nah, ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek bagian application. Semoga yes dua-duanya di sini. Si replika dua. Nah, di sini di sini kita yes dua-duanya. Artinya ini sudah terkonek. Lalu lalu kita akan ya Tinggal dipakai untuk kita buat tabel yang udah kita buat dari IRT tadi. catatannya di kamu ya. Ya. Pertama, kita buka dulu database-nya. Terus kita tambahin table. Eh, saya Oh ya, di ini untuk tabel ini. Tabel pasien. nah, di sini master 2 nambah-nambahin table, tapi di master satunya dia akan timbul juga nih table-tablenya tuh. Coba kalau langsung terhubung ke master 1. Di sini kan Ya. Lalu di sini master 2 juga akan nambahin data dummy yaitu 1000 data. Nah, di sini untuk klinik ditambahin 100 data. Lalu, tabel dokter. nah ini setelah bikin tabel tadi, bikin kita isi data tabelnya. Nah, Nah, udah kalau gini. Nah, ini data dokternya udah masuk. Lalu kita ke tabel pasien, lalu buka tabel SQL-nya. Terus di situ langsung aja kita enter. Nah, ini kan udah di upload di master 2 ya. Sekarang kita lihat di master 1. Nah, data dummy 1000 dummy tadi dia udah masuk di master 1. Ini artinya berhasil ya. Berhasil. Habis itu kita akan melakukan eh, fragmentasi. Fragmentasi horizontal terlebih dahulu. Terus horizontal yang ini nih. Ini.
Nah, ini cara fragmentasi horizontal. Kita akan menyeleksi pasien yang laki-laki aja. Nah, habis itu muncul kan di sini view. Lalu kita coba fragmentasi secara vertikal. Ini codingannya. Yang ini. Jadi kita coba bukan create view tapi create table. Kita di sini memilih kolom nama sama address saja dari table pasien. Nah, ada nggak? Nah, ada kan di sini. Dan ya, ini vertikalnya berhasil ya. Habis itu kita lanjut ke ya fragmentasi campuran. Sini kita milih eh, pasien yang laki-laki, lalu hanya nama dan alamatnya saja. Nah, coba kita buka. Nah, di sini kelihatan eh, nama dan alamat dari pasien yang laki-laki saja. Harusnya tambahin gender juga ya. Jadi kelihatan. Karena semua instruksinya sudah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh.